Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Susiana Anggreni, NDH 09, hadir di tengah-tengah Bapak Ibu untuk memandu diskusi kita hari ini yang bertema perkembangan Smart City di Jawa Barat, inovasi, tantangan, dan peran ASN menuju layanan publik digital sebagai salah satu pemenuhan tugas Latsar hari ke-9. Baik, kita tahu bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang gencar sekali mendorong konsep Smart City. Kota Bandung misalnya sudah punya common center dan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Ada pula Jabar Super Apps yang mempermudah layanan publik dari kesehatan, transportasi, sampai administrasi kependudukan. Tapi kemajuan teknologi tidak otomatis menjadikan pelayanan publik lebih baik jika SDM ASN tidak ikut berubah. Kita dituntut menjadi smart ASN. ASN yang adaptif terhadap perubahan, melek digital, inovatif, dan selalu mengutamakan pelayanan masyarakat. Untuk itu, kita hadirkan 3 narasumber yang luar biasa dengan latar belakang yang berbeda, agar diskusi kita komprehensif dan membuka perspektif baru ya tentunya. Yang pertama ada Mas Hendy, NDH 05, yaitu pengelola aset dan teknologi informasi yang akan menjelaskan bagaimana peran infrastruktur dan sistem digital yang kokoh untuk memastikan layanan publik berjalan efektif dan efisien. Kemudian ada Tenadin, NDH 25, dari bagian Humas, akan berbagi pandangan bagaimana komunikasi publik menjadi kunci keberhasilan Smart City agar warga merasa dilibatkan dan percaya pada transformasi digital. Kemudian ada Mas Rian, NDH 29, yaitu okupasi terapis di bidang kesehatan, akan memberikan perspektif tentang bagaimana Smart City bisa meningkatkan akses dan inklusi layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Baik, kita langsung saja untuk memasuki sesi diskusi ya. Jadi yang pertama saya ingin dengar sekali bagaimana sudut pandang Mbak Nadine sebagai staf Humas. Bagaimana nih Mbak melihat perkembangan Smart City di Jawa Barat dari sisi komunikasi publik dan keterlibatan masyarakat? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Susiana. Dari kacamata Humas, perkembangan Smart City di Jawa Barat cukup pesat. Kota-kota besar sudah mengadopsi aplikasi layanan publik, kanal aduan, dan media sosial untuk interaksi dua arah. Tapi tantangannya adalah membangun engagement warga agar mereka merasa memiliki sistem tersebut. ASN di bidang komunikasi harus menjadi smart ASN, mampu mendengar suara publik, menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan transparan. Misalnya ketika kota meluncurkan aplikasi pelaporan jalan rusak, kami tidak hanya mengumumkan fiturnya, tapi juga mendampingi warga agar mau mencoba dan percaya data mereka ditindaklanjuti. Sangat menarik sekali ya Mbak ya, jadi komunikasi yang baik menentukan keberhasilan adopsi teknologi begitu ya. Baik, sekarang saya ke Mas Hendy ya, dari bidang teknologi informasi dan pengelolaan aset. Apa nih kondisi nyata yang Mas lihat terkait perkembangan pembangunan infrastruktur Smart City? Silakan Mas. Baik, dari bidang informasi dan teknologi itu tantangannya cukup kompleks ya Mbak, karena kita sering ngelihat sistem digital dibangun sektoral dan tidak selalu terhubung. Padahal kunci Smart City itu kan terintegrasi data ya, misalnya dari data kesehatan, data transportasi, keamanan, dan administrasi harus saling bicara. Di instansi kami memulai dengan inventarisasi aset digital dan pengelolaan peralatan berbasis aplikasi, agar pengambilan keputusan berbasis data bukan perkiraan. ASN perlu meningkatkan kompetensi teknis IT dan manajemen aset. Di instansi kami memulai dengan inventarisasi aset digital dan pengelolaan peralatan berbasis aplikasi, agar pengambilan keputusan berbasis data bukan perkiraan saja. ASN perlu meningkatkan kompetensi teknis IT dan manajemen aset, agar layanan digital tidak terputus atau mubazir. Smart ASN artinya tidak hanya bisa menggunakan aplikasi saja, tapi juga berpikir strategis bagaimana teknologi dipelihara dan ditingkatkan. Betul, jadi ASN itu di bidang IT tidak boleh hanya menunggu arahan begitu ya Mas ya, jadi harus proaktif memastikan sistem berkelanjutan begitu ya? Betul sekali, kalau tidak dikelola dengan baik, banyak aplikasi yang malah jadi mati suri. Iya ya, sayang sekali ya. Baik, sekarang saya ingin mendengar dari Mas Rian. Kita tahu bahwa Smart City sering dihubungkan dengan layanan kesehatan digital. Bagaimana nih pengalaman Mas Rian sendiri di bidang pelayanan? Silakan Mas. Iya, baik seperti yang kita semua tahu ya, untuk Smart City sendiri emang membantu di semua aspek ya. Salah satunya di bidang kesehatan. Untuk di instansi saya sendiri, ini sangat berfungsi dengan baik, seperti contohnya di bidang rekam medis elektronik,
kemudian rujukan online ya. Namun perkembangan seperti ini harus disertai dengan edukasi ya untuk masyarakat sekitar, supaya apa? Supaya tidak ada kesenjangan, karena tidak semua masyarakat itu memiliki pemahaman digital yang tinggi. Selain itu, ASN juga harus adaptif, kemudian empati dan kolaboratif, terutama untuk mendampingi pasien yang mungkin disabilitas, supaya bisa mengaplikasikan aplikasi berbasis digital seperti ini untuk mempermudah pelayanan kesehatan. Gitu sih Mbak, kalau di instansi saya. Baik, jadi memang harus tetap human touch begitu ya Mas ya, meskipun serba digital begitu ya? Ya betul sekali, karena mengingat sekali lagi ya, untuk teknologi ini hanyalah alat di mana membuat kita lebih efisien ya untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi semuanya itu masih dilakukan oleh manusia ya, gitu. Baik, ini sangat menarik sekali ya. Nah, saya ingin menggali lebih dalam nih kolaborasi antar bidang. Tadi kan sudah Mbak Nadine ya, jika infrastruktur digital sudah dibangun nih Mbak, seperti yang dijelaskan Mas Hendy tadi, bagaimana Humas bisa membantu meningkatkan penggunaannya? Silahkan Mbak. Baik, salah satunya lewat campaign awareness berbasis data pengguna. Kalau kita tahu warga banyak mengakses WhatsApp, kita gunakan kanal itu untuk edukasi. ASN harus kreatif dan adaptif terhadap tren komunikasi digital. Betul, kolaborasi itu sangat penting. IT sering butuh masukan dari tim humas juga soal perilaku pengguna agar aplikasi mudah dipahami. Ya, begitu juga untuk di lini kesehatan ya, kami juga masih memerlukan bantuan dari unit humas untuk mempermudah layanan kami ya, termasuk mensosialisasikannya. Kemudian selain itu supaya memastikan bahwa digitalisasi ini ramah bagi penyandang disabilitas. Baik, inilah esensi Smart ASN, jadi berkolaborasi lintas bidang, tidak bekerja dalam sekat. Dari diskusi kali ini kita belajar bahwa Smart City tidak hanya dipandang dari sisi teknologi saja, tapi ada unsur komunikasi publik agar warga terlibat, infrastruktur digital yang kokoh, agar data terintegrasi, serta aspek pelayanan yang inklusif agar semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Peran kita sebagai ASN sangat vital tentunya, yaitu menjadi adaptif pada perubahan, kompeten secara teknis, kolaboratif, lintas bidang, dan tetap berorientasi pelayanan publik. Inilah wujud nyata berakhlak sekaligus langkah menuju Smart ASN. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara kita, Mbak Nadine, Mas Hendy, dan Mas Rian atas insight yang luar biasa. Semoga forum ini memperkaya pemahaman kita tentang Smart City, sekaligus memotivasi kita sebagai ASN untuk terus meningkatkan kapasitas integritas demi pelayanan publik yang semakin baik. Mari kita lanjutkan semangat kolaborasi, inovasi, profesionalisme agar Jawa Barat bisa menjadi pelopor Smart City yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.